Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gua dan Envy tentunya. Kebosen-bosen gua ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah subscribe channel dan Envy. Yang belum subscribe silahkan di subscribe agar gue lebih semangat lagi bikin konten berikutnya. Oke teman-teman, seperti biasa, jadi kali ini gue pengen review motor lagi. Nah, ini motor Satria EPU Karbu. Namun ada beberapa yang keunikan, di antaranya di bagian kepala. Nah, ini salah satu modifikasi yang luar biasa kreatif teman-teman. Nah, ini basicnya Satria EPU Karbu, gue nggak tahu tahun berapa. Yang jelas untuk kombinasi bagian body, untuk bagian kepala ini pakai yang injeksi. Untuk bagian body dari sini ke belakang ini pakai Satria EPU Karbu. Oke teman-teman, disclaimer, ini motor temen gua dan biasanya gua nge-review itu 2 orang sama ownernya, namun sekarang gue review sendiri karena pemiliknya tidak bisa ikut untuk mereview motornya. Oke teman-teman, jadi ini salah satu modifikasi yang menghabiskan budget sekitar 30 juta. Namun gue tidak bisa menjelaskan variasi harganya berapa, tapi gue akan mencantumkan list harga yang temen gue beli variasi seperti ini. Dan ini list harganya sama total modifikasinya. Gue cantumin di sini. Nah, ini salah satu total modifikasi motor yang ada di sini, teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut review, gue ingetin buat teman-teman semua jangan lupa di subscribe agar gue lebih semangat lagi bikin konten berikutnya. Oke, kita langsung review aja bagian stang ya. Nah, untuk bagian stang ini gue pakai RZR berikut racer sama ininya saklar. Untuk bagian saklar ini kiri kanan pakai domino, kemudian stangnya RZR sama racer kombinasi sama baut Probolt semua. Untuk bagian stang bautnya Probolt semua. Di sini juga ada gas spontan ya. Untuk gas spontan ini pakai KTC yang 2 kabel teman-teman. Ini fungsi ya, fungsional 2 kabel. Kemudian di sini juga ada hand grip kiri kanan pakai RCB. Kemudian ini juga ada jalur stangnya pakai Pacebeak teman-teman. Jalur stang kiri kanan pakai Pacebeak. Di sini juga ada bagian handle rem sama handle kopling. Ini dari RCB teman-teman untuk handle remnya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian stang. Ini stang kiri kanan pakai merek MSK Racing teman-teman. Nah, ini lebih pendek dan lebih elegan ya kelihatannya. Jadi lebih simpel aja buat tampilan motor. Kita lanjut lagi ke bagian bawah nih. Ini bagian bawah juga ada stabilizer nih, stabilizer stang. Jadi biar belok-beloknya lebih produktif. Kok produktif ya, lebih stabil gitu kan. Kemudian di sini juga ada temperatur atau voltmeter. Ini udah pakai yang digital teman-teman. Jadi posisinya seperti di sini, jadi kayak semacam Android bentuknya. Pokoknya keren banget. Nah, kita lanjut lagi ke bagian ini nih yang icon uniknya di bagian kepala nih. Ini sudah pakai kepala motor Satria EPU injeksi ya. Jadi teman-teman yang pengen pakai kepala motor Satria EPU injeksi EPU Karbu, teman-teman wajib beli bracket kepala EPU injeksi juga teman-teman. Karena bracketnya itu beda ya. Jadi teman-teman harus beli bracketnya. Kemudian di bagian perlampuan, nah untuk bagian lampu ini pakai biled teman-teman. Biled ini sangat terang banget dan bagus pastinya. Pakai biled ini rekomendasi banget nih. Di sini juga bagian visor di karbon. Sama bagian ini dulu nih, kita sebelum ke bawah. Nah, di sini ada asok ya. Untuk asok ini pakai yang rainbow teman-teman. Kiri kanan rainbow dan warnanya pelangi. Kemudian baut-baut Probolt, sama untuk bagian stabilizer ini pakai yang merek dari RCB. Ini tipenya gue nggak tahu apa, cuma mereknya dari RCB nih untuk stabilizer shocknya. Nah, di sini ada bagian selang rem dari KTC. Selang remnya. Kemudian di sini juga ada nih RCB, kalipernya RCB. Sama piringannya ini yang Delkipit teman-teman, yang CNC. Kombinasi sama peleknya RCB depan belakang SP881 kalau nggak salah. Ini tuh yang palang 10 ya untuk RCB seperti ini. Dan kombinasi lagi sama ban Pirelli Diablo Rosso Corsa 2 nih. Ini sangat rekomendasi banget buat harian sama race teman-teman. Nah, kita lanjut lagi. Nah, di sini di bagian knalpot dulu ya. Untuk bagian knalpot ini pakai brand dari plat karat Round Leather. Ini tipenya yang cimut kalau nggak salah. Ini yang CNC dan panjangnya sekitar 25 apa 28 ya, kayaknya 25 cm deh untuk panjangan.
Warnanya Blue Moon ya, ini sangat cakep banget nih knalpot. Rekomendasi banget nih buat tipe-tipe low dress, jadi seminya itu naik. Nah, untuk bagian blok mesin, ini dari head sampai bawah kap kiri kanan, ini udah di karbon ya. Untuk bagian blok mesin, semuanya perbautan robot tentunya. Nah, di sini juga ada selang hawa nih, ini dari Oza Racing nih selang hawa, jadi mendominasi untuk bagian mesin supaya nggak begitu overheat atau panas teman-teman. Nah, di sini juga oil cooler, ini udah dilepas, nggak pakai oil cooler, tapi pakai bypass teman-teman. Jadi langsung dari sini langsung sambung ke oli sini aja, jadi nggak pakai oil cooler di sini. Nah, di sini juga ada ini apa untuk underbone, ini dari Dural sepertinya. Ini double step kiri, double step dari sini ke sini. Nah, ini untuk bagian kita lanjut ke bagian master rem ya. Nah, untuk master rem ini pakai RCB, sama ini ada tabung bersama bracket minyak rem, ini dari ARM. Sama ini tabung minyak rem juga unik, namanya Bonamici Racing. Kayaknya harganya lumayan juga teman-teman nih. Nah, di sini ada arm. Nah, ini arm pakai SPS. Ini yang warnanya chrome. Cukup mewah banget teman-teman untuk bagian arm. Nah, sama ini juga selang rem, ini TDR, KTC. Sama ini juga ada nih kaliper dari RCB, sama kayak yang depan warnanya merah. Kemudian untuk ini apa piringan pakai TDR. Nah, kita lanjut lagi ke bagian pelek, sama ya, pelek depan belakang dari RCB SP811, ini yang palang 10. Untuk ini udah di karbon, spakbor karbon. Sama kita bagian shock nih. Nah, untuk shock ini pakai yang tabung pisah, ini yang rebonnya fungsi teman-teman, jadi enak, jadi bisa buat harian, bisa buat sel balap atau cornering, jadi enak buat salah. Untuk gear ini pakai triple S, dan untuk ini juga ada adapter gear. Ini dari adapter gearnya ini dari aftermarket sepertinya ini teman-teman, untuk bagian adapter ini. Kemudian untuk bagian ini apa, untuk bagian persneling gigi ini pakai Bipro ya, untuk persneling gigi. Untuk blok mesin ini udah stroke up sama bore up. Untuk blok mesin pakai Moto One Racing, sama stroke up-nya gue kurang begitu paham. Nanti gue bakal cantumin juga di total modifikasi. Ya, mungkin itu review singkat di motor Mas Hori ini. Dan ini salah satu total modifikasi yang ownernya ngasih cetan ke gue, total modifikasi sama biaya bongkar pasang mesin. Dan gue bakal cantumin segini harganya. Jadi teman-teman bisa baca saja detail dan modifikasi harganya berapa aja yang motor temen gue ini modif. Oke, sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video gue, dan jangan lupa di subscribe. See you.